Bab 955. Kitab Binatang Asing. Di luar desa Avenue, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah, dengan tangan tersembunyi di balik lengan baju, rambut panjangnya berkibar, dan tubuhnya ilusi. Yang paling penting adalah wanita itu berwajah ganas, seperti hantu jahat. Sekilas memang sangat mengganggu. Miley dengan cepat tenang kembali. Jika pihak lawan adalah hantu wanita, mengapa dia harus takut? Pedang penakluk jiwa masih ada. Memikirkan hal ini, Miley menjadi tenang. Dia mengeluarkan pedang penakluk jiwa dan menatap wanita itu lagi. Wanita itu masih mengambang di sana, dan dia juga menatapnya. Miley menatap wanita itu. "Siapa kamu?" Wanita itu tidak berbicara, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Miley sedikit mengernyit. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba muncul di depannya. Wajah wanita itu hanya berjarak 1 inci dari wajahnya. Melihat wajah yang begitu dekat di depannya, jantung Miley terasa seperti akan melompat keluar. Tanpa ragu sedikit pun, Miley menghunus pedangnya dan menebas. Pedang penakluk jiwa. Menaklukkan jiwa dengan paksa. Tapi saat dia menebas dengan pedangnya, wanita itu menghilang tanpa suara. Pedang ini menebas kehampaan. Menghilang. Miley membeku. Dia melihat sekeliling. Wanita itu sudah menghilang. Miley menoleh, melihat gadis kecil di bangku kayu panjang. Gadis kecil itu masih tidur dan tidak bangun. Miley menoleh, melihat keluar desa Avenue, kosong dan tidak ada apa-apa di sana. Apakah halusinasi? Miley sedikit bingung. Setelah beberapa saat, Miley kembali ke tempat semula. Dia meletakkan pedang penakluk jiwa di depannya. "Jiwani, barusan itu jiwa atau manusia?" Jiwani berkata, "Itu bukan jiwa, tapi juga bukan manusia." Miley sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Jiwani berkata, "Aku tidak tahu." Miley hendak berbicara. Pada saat ini, wanita bergaun merah muncul lagi di luar desa Avenue di kejauhan. Miley menatap wanita bergaun merah, diam-diam waspada. "Siapa yang mulia?" Wanita bergaun merah hanya menatap Miley tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Miley memikirkannya, lalu dia berjalan ke sisi gadis kecil itu. Dia duduk di sana, dan di sini, dia merasa lebih aman. Di luar desa, wanita bergaun merah memandang Miley, tidak berbicara, juga tidak pergi. Setelah beberapa saat, wanita bergaun merah masih tidak pergi. Miley berpikir sejenak, lalu dia bangkit dan berjalan ke depan wanita bergaun merah. Dia memandang wanita bergaun merah-merah. "Siapa namamu?" Wanita bergaun merah itu tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya. Miley sedikit mengernyit. "Apa yang kamu inginkan?" Wanita bergaun merah berkata, "Makanan." "Makanan." Miley terkejut. Wanita ini juga seorang pencinta makanan. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan seikat manisan hau dan menyerahkannya kepada wanita bergaun merah. Wanita itu mengambil manisan hau dan mulai memakannya. Miley menoleh, melirik gadis kecil itu. Gadis kecil itu masih tidur dan tidak berniat untuk bangun. Miley menatap wanita bergaun merah. "Senior, tempat apa ini?" Wanita bergaun merah melirik Miley dan tidak berbicara, hanya menjilat manisan hau. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, aku baru saja datang ke sini dan tidak terbiasa dengan tempat ini. Bisakah kamu memberi tahu aku?" Wanita bergaun merah memandang Miley. "Pergi. Pergi." Miley menggelengkan kepalanya, dia juga ingin pergi. Di luar, meskipun dia tidak terkalahkan di dunia, dia jarang ada lawan, tetapi setelah datang ke tempat ini, dia langsung merasa seperti menjadi adik laki-laki. Di sini, benar-benar tidak ada rasa percaya diri. Kali ini,
wanita bergaun merah melirik gadis kecil yang tertidur di kejauhan. Bahaya. Miley bertanya dengan cepat, siapa dia? Wanita bergaun merah itu terdiam. Miley bertanya, tidak bisakah kamu mengatakannya? Wanita bergaun merah memandang Miley, dia menjilat manisan Hao dengan ringan. Bahaya. Miley terdiam. Dia tahu gadis kecil itu berbahaya, dan sangat berbahaya. Alasan mengapa dua binatang asing pergi sebelumnya pasti bukan karena Miley, tetapi karena gadis kecil ini. Dua binatang asing itu begitu takut pada gadis kecil ini, mana mungkin tidak berbahaya. Namun, karena hal ini, dia semakin penasaran dengan identitas gadis kecil itu. Wanita bergaun merah tiba-tiba bertanya, kenapa masuk? Miley berkata, di luar berbahaya, aku diburu. Wanita bergaun merah menggelengkan kepalanya, di sini lebih berbahaya. Miley bertanya, kenapa? Wanita bergaun merah itu terdiam. Miley mengeluarkan manisan Hao dan menyerahkannya kepada wanita bergaun merah. Wanita bergaun merah menatap Miley. Dia mengambil manisan Hao dan berkata, kereta Zeus. Kereta Zeus. Miley membeku. Dia pernah mendengar Wiro yang mengatakan zaman kereta Zeus saat berada di sekte tak terkalahkan. Apakah ada kaitannya dengan zaman kereta Zeus? Miley bertanya dengan cepat, apa hubungan tempat ini dengan zaman kereta Zeus? Wanita bergaun merah itu berkata, pada zaman kereta Zeus, malapetaka 5 dimensi datang. Ada orang istimewa yang menggunakan buku istimewa, kitab binatang asing, untuk mengubah semua binatang asing di dunia dan beberapa orang masuk ke dalamnya, dan binatang asing dan orang-orang ini bisa tetap hidup. Namun, binatang asing terluka parah dan tidur nyenyak. Selama tahun-tahun itu, orang-orang dari luar tidak bisa masuk. Orang-orang dan binatang asing di dalamnya juga tidak bisa keluar. Dan bertahun-tahun yang lalu, binatang asing berangsur-angsur pulih. Waktu itu, mengira sudah bisa keluar, tetapi seorang pria datang, dan pria itu sangat kuat. Saat berbicara, dia berhenti, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata lagi, benar-benar sangat kuat. Miley bertanya dengan tergesa-gesa, seberapa kuat? Wanita bergaun merah itu terdiam sejenak, dan berkata, sayap Garuda dipatahkan olehnya. Miley. Wanita bergaun merah itu berkata lagi, tubuhmu ada aura orang itu. Dirinya. Miley tercengang, lalu berkata, aku memiliki aura orang itu. Wanita bergaun merah itu mengangguk. Miley sedikit mengernyit, setelah beberapa saat dia mengerti. Yang masuk waktu itu, seharusnya bukan orang lain tetapi pendahulu. Dan tubuhnya memiliki menara penjara alam, jadi secara alami memiliki aura pendahulu. Miley mendesah di dalam hatinya, memang benar ini pendahulu, Supermaster nomor 1 di 5 dimensi, mematahkan sayap burung besar itu. Saat ini, wanita bergaun merah berkata lagi, orang itu bilang, sekarang kami belum bisa keluar. Miley bertanya, kenapa? Wanita berbaju merah ragu-ragu sejenak, lalu berkata, katanya, energi jahat binatang asing di dalam ini terlalu berat, jika mereka keluar sekarang, mereka pasti akan menghancurkannya dunia luar. Miley mengerti. Seperti yang dikatakan pendahulu, jika monster-monster ini keluar, pasti bukan hal yang baik bagi alam semesta luar. Kali ini, wanita bergaun merah itu berkata lagi, awalnya semua orang ingin keluar, karena energi spiritual di sini berangsur-angsur menghilang. Jika terus tetap berada di sini, kemungkinan tidak bisa berlatih. Namun, orang itu memberi kami banyak jalur spiritual yang sangat bagus, dan dia memberitahu kami bahwa tempat ini tidak lebih buruk dari yang di luar, kami bisa berlatih dengan baik di sini. Dan siapapun yang ingin pergi keluar di masa depan, boleh saja keluar, tapi tidak boleh membuat kekacauan di luar.
Miley berkata, apakah ada orang atau binatang asing yang keluar? Wanita bergaun merah itu menggelengkan kepalanya, tidak ada. Miley sedikit bingung, mengapa? Wanita bergaun merah berkata, karena kita binatang asing belum sepenuhnya pulih, dan segelnya masih ada, jika memaksa keluar, nanti akan ditindas dan dibunuh oleh kitab binatang asing. Namun, binatang asing ini harusnya sudah hampir pulih. Miley bertanya, maksudnya? Wanita bergaun merah berkata, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, aku bisa merasakannya. Miley terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, artinya, tanah keabadian ini adalah kitab binatang asing dan orang-orang di sini semuanya berasal dari zaman Kretaceous. Wanita bergaun merah itu mengangguk. Zaman Kretaceous. Miley menarik napas dalam-dalam, dia tidak menyangka tempat ini ternyata berisikan makhluk yang selamat dari zaman Kretaceous. Pantas saja beberapa orang dari luar akan mati saat mereka masuk, bahkan master lain seperti Lindsay Ye akan sangat berbahaya jika masuk. Seolah memikirkan sesuatu, Miley menoleh, melihat gadis kecil yang terbaring tidak jauh dari sana. Siapa dia? Wanita bergaun merah melirik gadis kecil itu dan tetap diam. Miley berkata, kamu juga tidak tahu. Wanita bergaun merah itu berkata, dia adalah duta aliran darah langit. Duta aliran darah langit. Miley sedikit mengernyit, apa itu? Wanita bergaun merah terdiam sejenak, dan berkata, orang-orang memiliki 8 garis meridian yang luar biasa, kamu tahu kan? Miley mengangguk, aku tahu. Wanita bergaun merah memandang gadis kecil itu, dan dia tidak hanya memiliki 8 meridian yang luar biasa, tetapi juga meridian bawaan, meridian asing bawaan lahir. Pada zaman Kretaceous, orang istimewa yang menciptakan kitab binatang asing, dia adalah duta aliran darah langit, dan di zaman kita, duta aliran darah langit berarti tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Miley berkata dengan suara yang dalam, apakah dia yang paling kuat di sini? Wanita bergaun merah itu menggelengkan kepalanya, tidak juga, tapi tidak ada seorang pun atau binatang asing yang berani memprovokasi dia saat dia marah, itu menakutkan. Miley melirik gadis kecil itu, meskipun gadis kecil itu sangat kuat, menurutnya, gadis kecil itu agak menyedihkan. Dia melihat sekeliling barusan, dan ada beberapa tulang yang terfragmentasi di sekitarnya. Di tulang-tulang ini masih ada darah dan sisa-sisa daging mentah. Tampak jelas, gadis kecil itu memakannya mentah-mentah. Itu sebabnya dia sangat menyukai ayam panggangnya sebelumnya. Kali ini, wanita bergaun merah berkata lagi, aku tahu ada tempat harta karun, apakah kamu ingin pergi? Harta karun. Mata Miley berbinar, harta karun apa? Wanita bergaun merah ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pedang keabadian. Pedang keabadian. Miley menatap wanita bergaun merah dengan heran, sedikit kaget, apakah benar-benar ada pedang keabadian? Wanita bergaun merah itu mengangguk, ya. Namun, mungkin berbahaya. Apakah kamu ingin pergi? Miley ragu-ragu, lalu bertanya, pedang keabadian benar-benar dapat membuat orang hidup selamanya? Wanita bergaun merah menggelengkan kepalanya, entahlah. Aku belum pernah menggunakannya. Miley menatap wanita bergaun merah, mengapa kamu membawaku ke sana? Wanita bergaun merah berkata, aku akan membawamu untuk mengambil pedang, nanti kamu bawa aku keluar, bisa? Miley berkata, bukannya ada kitab binatang asing di segel? Wanita bergaun merah menunjuk ke perut Miley, aku akan masuk ke dalam, lalu aku bisa keluar. Miley mengerti. Lawan menemukan menara penjara alam. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, sepakat. Wanita bergaun merah berkata, sekarang sudah malam,
kebanyakan binatang asing sedang tidur, ini waktu terbaik kita. Miley menatap gadis kecil itu, wanita bergaun merah berkata, dia tidak akan berada dalam bahaya, tidak ada binatang asing yang berani mengganggunya. Miley mengangguk, dia ragu sejenak, lalu mengeluarkan setumpuk besar buah spiritual dan segenggam besar manisan hau, kemudian meletakkannya di bawah bangku kayu. Kemudian, dia menatap wanita bergaun merah, ayo pergi. Begitulah, Miley dan wanita bergaun merah meninggalkan desa Avenue. Dan saat keduanya pergi, gadis kecil yang berbaring di bangku kayu panjang itu tiba-tiba membuka matanya. Dia melirik buah spiritual dan manisan hau, dan tetap diam. Di malam yang gelap, Miley mengikuti wanita bergaun merah. Di sekitarnya suram, dan di kedalaman gunung, terdengar suara binatang asing yang mengaum dari waktu ke waktu. Miley melihat sekeliling dengan hati-hati. Wanita bergaun merah tiba-tiba tertawa dan berkata, jangan takut, binatang asing itu jauh dari kita. Miley mengangguk, berapa lama? Wanita bergaun merah berkata, sebentar lagi tiba. Sekitar setengah jam kemudian, Miley dan wanita bergaun merah datang ke sebuah pohon kuno, yang di atasnya tergantung gagang pedang panjang dari emas. Pedang keabadian. Mata Miley berbinar, tapi dia masih sangat rasional dan tidak bergegas ke sana. Wanita bergaun merah berkata, itu adalah pedang keabadian, tetapi jika kamu ingin mengambil pedang ini, kamu harus merobek jimat itu. Saat berbicara, dia menunjuk ke tubuh pohon, di sana tertempel jimat emas. Saat Miley melihat jimat emas ini, wajah Miley tiba-tiba menjadi serius. Tingkat jimat ini mungkin lebih tinggi dari jimat langit bumi. Di atas jimat langit bumi, apakah ada jimat yang lebih tinggi tingkatannya? Miley sedikit bingung, tanpa berpikir terlalu banyak, dia berkata dengan suara yang dalam, siapa yang menempel ini di sini? Wanita bergaun merah itu berkata, laki-laki yang masuk ke sini, dulu dia itu ingin menekan pedang ini, karena pedang ini sebelumnya pernah bertarung dengannya, energi jahat terlalu kuat, jadi ditekan olehnya. Miley ragu-ragu, lalu berkata, apa aku bisa mengalahkan pedang ini? Wanita bergaun merah berkata, bisa, sekaranglah waktu yang paling baik bagimu untuk menjinakkannya, karena sekarang adalah waktunya yang paling lemah. Miley bertanya lagi, lalu mengapa tidak ada yang datang untuk mengambil pedang ini? Wanita bergaun merah menunjuk jimat emas, karena jimat ini sangat sakti, orang biasa tidak berani mendekatinya. Miley melihat jimat emas itu, dia ragu-ragu, lalu berjalan ke depan jimat itu bergetar, cahaya emas menjulang, wajah Miley berubah. Dia hendak mundur, tetapi pada saat ini, cahaya emas tiba-tiba menghilang. Melihat pemandangan ini, mata wanita bergaun merah tiba-tiba ada kilatan keterkejutan. Miley menoleh, melihat wanita bergaun merah. Wanita bergaun merah berkata, jimat ini membuat pengecualian terhadap kamu, kamu bisa mengambilnya. Miley menatap pedang emas itu. Dia tidak bisa merasakan pedang panjang emas itu, karena kesadaran ilahinya akan hilang tanpa jejak begitu dia meninggalkan tubuhnya. Apakah ini benar-benar pedang keabadian? Setelah Miley terdiam sesaat, dia bertanya, hanya perlu melepaskan jimat ini. Wanita bergaun merah mengangguk, ini adalah jimat penekan, selama kamu melepas jimat ini, kamu bisa mendapatkan pedang ini. Manusia, jika kamu mendapatkan pedang ini, ingat untuk membawa aku pergi dari sini, tidak boleh ingkar janji. Miley melirik wanita bergaun merah, dan berkata sambil tersenyum, baik. Saat berbicara, dia langsung menurunkan jimat emas itu. Begitu dia melepasnya, pohon di depannya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, ruang hampa di sekitarnya langsung bergetar.
Mile terkejut, dia dengan cepat mengangkat kepalanya, melihat ke atas kepalanya, tetapi pada saat ini, pedang panjang emas itu telah menghilang tanpa jejak. Mile tercengang. Dia merasa ada yang tidak beres, dia hendak menempelkan jimat di atasnya. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyelimutinya, dia diselimuti oleh kekuatan ini, tidak bisa bergerak untuk sesaat, bahkan tidak bisa mengerahkan energi misteri. Dijebak. Wajah Mile tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, wanita bergaun merah tiba-tiba muncul di depannya. Wanita bergaun merah memandang Mile dan menyeringai dengan senyum ganas. Dia melempar manisan Hao yang Mile berikan padanya ke tanah. Manusia bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir satu manisan Hao dapat menaklukkanku? Kamu terlalu banyak berpikir. Mile menatap wanita bergaun merah, siapa kamu? Wanita bergaun merah itu menyeringai, siapa aku? Haha. Saat berbicara, matanya tiba-tiba menjadi ganas. Aku adalah kitab binatang asing yang telah dikurung oleh pendahulu terkutuk itu selama bertahun-tahun. Mile bersambung.